lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kakak ajak adik-adik untuk di rumah bersama-sama kita berdoa. Nanti adik-adik ikutin kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang memberikan kami pada hari ini kekuatan untuk menghadapi segala kehidupan yang kami hadapi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat. Ikutin kakak ya. Pita kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi kita sama-sama baca ya. Pita kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sudah hafal? Ya, kalau sudah dihafal, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati orang tua, ayah, ibu, abang, adik, dan orang yang lebih tua dari kita. Itu aja untuk kita hari ini. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kita. Yuk kita adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Yesus Memanggil. Tadi kita sudah bernyanyi Yesus Memanggil. Nah, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk mendengarkan ayat bulanan yang akan
belajar ayat bulanan di bulan apa adik-adik? Oktober. Di bulan Oktober, bulan 10. Dengarkan adik-adik. Dari mana ayat bulanan kita? Dari Roma 12 ayat 16. Sekali lagi, Roma 12 ayat 16. Kita membaca sama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Ulang lagi ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ulang lagi ya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pintar atau pandai. Adik-adik yang sudah hafal, silakan buatkan videonya, sampaikan ke kakak sekolah minggu. Kita akan sampaikan, ditayangkan di dalam ibadah selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Halo teman-teman, nama saya Nadia. Saya dari orang tua. Hari ini saya akan membacakan ayat bulanan di bulan Oktober dalam kitab Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Nera. Saya dari Horong 3. Saya akan membacakan ayat bulanan dari bulan Oktober dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman. Saya Farel Manurung dari Horong 3. Di bulan Oktober ini ayat bulanan kita dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, akan tetapi arahkanlah dirimu dalam perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Felicia Karolin Syagian dari Horong 1. Saya akan membacakan ayat bulanan bulan Oktober, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Roma
12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kasih. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk kembali lagi menyanyi dari Kidung Jemaat. Ikut dikasih Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak akan membacakan warta. Warta yang pertama, kita tetap ibadah online. Jadi adik-adik yang ada di rumah tetap ibadah di rumah ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, tetap jaga jarak, dan selalu melakukan kehidupan yang sehat. Dan yang ketiga, kakak guru-guru sekolah minggu masih tetap menunggu kreativitas adik-adik yang ada di rumah untuk mengirimkan kreativitas adik-adik seperti bernyanyi, melakukan TikTok, tapi tetap dengan kaidah-kaidah rohanian ya adik-adik ya. Kemudian entah kreativitas yang adik-adik tunjukkan atau bercerita tentang kesaksian kerohanian, ayat-ayat Alkitab, ditunggu semua kreativitas adik-adik. Dan yang keempat, terima kasih untuk adik-adik orang tua untuk partisipasi persembahannya. Ditunggu juga, semoga adik-adik juga dan orang tua ditambahkan berkatnya dan semakin semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik.
Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Rap. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi Yesus menginginkan lagu dari Kidung Jemaat. Yesus menginginkan daku bersinar Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
yang menjadi berita sukacita bagi kita di hari Minggu ini, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyinari hati dan pikiran adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Adik-adik, sahabat-sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini dikutip dari kitab Injil Yohanes pasal 14, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 15, demikian dituliskan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, pernah suatu saat seseorang bertanya, jalan menuju tempat yang hendak dia kunjungi. Dan pada waktu dia bertanya kepada seseorang, orang yang dia tanyakan ini menunjukkan jalan mana yang harus dilalui oleh orang yang bertanya, supaya orang yang bertanya ini boleh tiba atau sampai ke alamat yang dia tuju. Mungkin adik-adik juga pernah ditanya orang, misalnya, mana jalan ke gereja
atau mana jalan ke sekolah, atau mana jalan ke rumah, dan lain sebagainya. Tentu di saat orang bertanya kepada adik-adik, jika adik-adik salah menunjukkan arah jalan yang mau dia tempuh, maka dia tidak akan sampai ke tempat di mana yang akan dia tuju. Itulah yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus mengatakan atau menyampaikan satu pesan kepada murid-muridnya dengan perkataan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Perkataan ini sangat tepat. Perkataan ini sangat tepat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memang datang dari surga. Dia datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk memperkenalkan kepada manusia siapakah Tuhan itu sebenarnya, dan bagaimana jalan untuk menuju ke rumah Bapa yang di sorga. Tentu jalan untuk menuju ke rumah Bapa yang di sorga atau untuk memperoleh kehidupan yang kekal, sukacita yang kekal, damai sejahtera yang kekal, itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk sampai ke situ. Pertama, melalui firman Tuhan di sini kita mau diajak bagaimana cara untuk dapat menerima kekekalan yang Tuhan Allah sudah janjikan. Firman Tuhan mengatakan supaya kita mengenal dulu siapa Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Artinya, kedatangan Yesus ke dunia itu mau mengkuduskan kembali manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya di situ, melalui kedatangan Yesus ke dunia, Yesus mau membersihkan kembali keburukan, kejahatan yang sudah dilakukan oleh manusia. Itulah yang disebut dengan dosa. Nah, itu sudah Yesus lakukan kepada kita, kepada adik-adik. Di saat adik-adik menerima baptisan kudus, disitulah Yesus mengkuduskan kembali adik-adik, supaya adik-adik bisa semakin mengenal siapa Yesus yang hidup di dalam kehidupan adik-adik. Yang kedua, Yesus bukan hanya mau mengkuduskan, tetapi Yesus juga mau menuntun, mau mengarahkan kita di dalam perjalanan hidup ini agar kita sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu damai sejahtera, sukacita yang kekal, dan kebahagiaan yang kekal. Dan pada saat dia datang untuk kedua kalinya. Bagaimana cara Yesus menuntun kita, menuntun adik-adik? Tentu dengan cara Yesus menyampaikan pesan-pesan, Yesus menyampaikan nasihat-nasihat melalui firman-Nya. Nah, firman-Nya itu hanya kita bisa dapat di dalam Alkitab.
Artinya dengan kita rajin membaca Alkitab, dengan kita rajin belajar tentang firman Tuhan, maka kita akan tahu, akan mengerti apa sebenarnya yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kekudusan yang Tuhan Yesus lakukan itu menjadi kekuatan yang baru bagi kita, bagi adik-adik, untuk menunjukkan bahwa adik-adik benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kekudusan itu bisa benar-benar kekal, bisa benar-benar murni di tengah-tengah kehidupan. Apakah cukup hanya dengan membaca Alkitab atau cukup hanya dengan belajar Alkitab? Jawabnya tidak. Tetapi juga harus melakukan. Jadi apa yang diajarkan oleh Alkitab melalui firman Tuhan, kita disuruh untuk melakukan. Kita disuruh untuk melaksanakan. Satu contoh misalnya, firman Tuhan mengatakan, jangan mencuri, jangan berbohong, kan begitu. Tentu kita harus lakukan itu di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana kita berani jujur di hadapan orang tua kita, berani jujur kita di hadapan orang-orang yang kita kasihi, ataupun yang membenci kita. Karena dengan kita berani jujur, maka kita juga sudah menunjukkan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Ketiga hal inilah yang akan menjadi renungan bagi kita, bagi adik-adik, di minggu ini, sehingga adik-adik bisa benar-benar merasakan penebusan, merasakan keselamatan yang Tuhan Yesus telah lakukan, Tuhan Yesus telah berikan di tengah-tengah kehidupan, sehingga adik-adik bisa benar-benar disebut sebagai sahabat-sahabat Kristus yang sejati, kan? Sahabat-sahabat Kristus yang sejati. Dan adik-adik juga akan dimampukan oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus untuk berjuang melawan gerakan godaan jahat yang sering kali muncul seperti bisikan yang mencoba menggerakkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Contohnya melawan, contohnya malas-malasan, contohnya menyia-nyiakan waktu, ataupun hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan ini, kita juga mau diingatkan, adik-adik juga mau diingatkan, agar adik-adik juga bisa mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik jika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita melalui firman-Nya. Sehingga apa yang kita harapkan itu boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita, sedang mempersiapkan adik-adik untuk menjadi pelita-pelita kecil dimanapun adik-adik berada. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami di saat kami akan menjalani kehidupan yang baru. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kami. Berkati firman-Mu, berkati kami, berkati orang tua kami. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya, tapi berikan kesehatan kepada kami, terlebih orang tua kami. Di saat mereka bekerja
untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresmani firman Tuhan, kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat Tuhan Betapa Banyaknya sambil mengumpulkan persembahan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Sehat semua? Ya, Amang berharap adik-adik semua sehat-sehat. Mari kita memulai acara ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Adik-adik, ingat gak minggu kemarin ada kuis? Nah, kalau adik-adik yang bisa jawab nanti ada hadiah loh. Dan minggu ini juga ada kuis. Kuisnya adalah, ada bukuin ya. Kuisnya adalah ayat khotbah kita hari ini dari mana? Nanti adik-adik bisa ngumpulin yang tercepat